Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Aditya Wardana, spesialis bedah plastik. Sehari-hari saya bekerja sebagai kepala unit luka bakar di RSCM. Kali ini kita akan mengenal mengenai luka bakar dan bagaimana pertolongan pertama pada luka bakar. Jadi yang termasuk penyebab luka bakar itu satu, api, kedua, air panas, ketiga, bahan-bahan kimia, misalnya cairan asam, basa, garam, termasuk aspal panas. Keempat, radiasi, misalnya radiasi bocoran nuklir. Kelima, petir. Keenam, trauma dingin atau frostbite. Mungkin untuk wilayah Indonesia yang tropis sangat jarang ditemukan. Ada beberapa tingkat luka bakar. Derajat 1. Derajat 1 itu penyebabnya karena sinar matahari atau sunburn. Dan kerusakannya hanya sebatas lapisan kulit yang paling atas. Dan terapinya umumnya cukup mengoleskan pelembab. Kedua, derajat 2. 2 ini ada di bagi A dan B. Kalau derajat 2A itu lukanya lebih superficial atau lebih dekat ke permukaan. Derajat 2B itu lukanya jelas lebih dalam. Dan yang terakhir derajat 3. Derajat 3 itu kerusakannya meliputi seluruh ketebalan kulit sampai bahkan ke dalam otot atau tulang. Nah, sekarang derajat kerusakan itu tergantung dari satu, suhu atau benda yang mengeluarkan panas tersebut. Semakin panas, daya rusaknya akan semakin dalam. Dua, lama kontak. Semakin lama kontak dengan bidang panas, kerusakannya akan semakin dalam dan semakin luas. Katanya kalau luka bakar itu kasih pasta gigi, tepung terigu, mentega, kecap, bahkan sabun colek dan lain sebagainya. Itu tidak benar karena bahan-bahan tersebut mengandung zat kimia yang akan menyebabkan kerusakan menjadi lebih dalam. Terciprat minyak panas. Pertolongan pertamanya dialirkan pada air yang mengalir, tidak perlu steril, tapi misalnya di dekat situ ada air keran atau ada botol. Tujuannya untuk menetralisir panas yang sudah menempel di badan atau di kulit kita. Dan bukan direndam ke dalam air yang dingin. Karena apa? Direndam di dalam air yang dingin akan menyebabkan perubahan suhu kulit yang mendadak, sehingga pembuluh darah yang tadinya melebar mendadak akan menyempit, bisa terjadi shock. Nah, sekarang bagaimana kalau luasnya katakanlah satu badan atau punggung? Tentu akan menyulitkan untuk memberikan air yang mengalir. Pertolongan pertamanya cukup pakaian yang dikenakan harus dibuka. Setelah dibuka, sudah tidak perlu dioles apapun juga, tutupi dengan kain yang bersih, misalnya ada handuk yang bersih, tutup, dan untuk kemudian dibawa ke rumah sakit. Untuk menangani luka bakar itu, menurut kami, sekecil apapun tetap harus dibawa ke pusat kesehatan yang ada di tempat saudara sekalian. Misalnya entah puskesmas atau praktek dokter untuk dinilai apakah ini sembuhnya lama atau tidak, apakah ini berbahaya. Tetap harus lewat penilaian seorang dokter. Bagi masyarakat awam, kami menghimbau apabila terkena luka bakar, setelah pertolongan pertama, yaitu dengan air yang mengalir, kira-kira selama 20 menit, segeralah mencari pertolongan petugas medis. Demikian tips dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.